Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, puja puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul, bisa saling bisa mendengarkan, bisa istiqomah dalam mengaji, mengisi di bulan Ramadan ini dengan kebaikan-kebaikan. Alhamdulillah, di sini melanjutkan dari teman kami kemarin. Di sini kami akan menjelaskan mengenai bagaimana kita menghiasi, kita memperbaik, lebih menyempurnakan bulan Ramadan di tahun ini. Karena bulan Ramadan ini adalah bulan yang paling mulia daripada bulan yang lain. Nah, nikah bertibi kudu jangan sampai kelebet, sampai kelebetan bulan Ramadan nikah tak yaseh saat berusaha. Jadi menambah bulan sebelum menikah, tingkat semangat kita dalam meningkatkan takwa kepada Allah. Nah, adakah kudu lebih bersemangat. Nah, nikah artinya pengen jelas lagi mengenai fadilana amaus Quran. Nah, nikah karena memang dalam tradisi orang-orang Indonesia nikah di banyak di masjid-masjid, di musola, nikah maus menabi malah tambah semangat, tambah senang. Nah, nikah artinya apa ini mengenai fadilana Al-Quran. Nah, nikah kan cuma saya tahu nih panjenengan menabi sejak buruk nikah sepuluh lah. Nah, nikah insya Allah nikah punya fadilah, biar tambah semangat dalam membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yanbaghi an yakuna laka wirdun min tilawatil kitabil aziz tadawama ala qiraatihi fi kulli yawmin wa lailatin. Nah, jadi dari musannaf kitab ini menganjurkan kepada kita untuk supaya Al-Qur'an ini menjadi wirid. Kalau sudah dinamakan wirid, berarti setiap hari ini kayak baca. Apa butuh sajus? Nabi saya bisa jus. Apa butuh 2 jus? Apa butuh banyak? Menabi sepaling mapan nikah, amal ini sepaling mapan nikah, meskipun sekoni pokok istiqomah. Ahabul amal indallah adwamuha wa inqallah. Jadi amal yang paling dicinta oleh Allah nikah amal sekoni pakai istiqomah. Tanah gimana Nabi reka nikahnya punya rek awam lagi, rek alaqoh, rek sabar. Nabi bentuk kasak sekoni ketembeng orang-orang selain. Nanti kita apa sempat lagi meskipun selarek, bularek, selembar gitu, bisa selembar, tak bisa selembar, di separuh lembar, tak bisa separuh lembar, kita lolarek. Pokok istiqomah, tak bisa lolarek, bularek. Tak bisa bulan, kita tak tahu lah. Nah, ini kan karena saya sampai kelopaan nih kan, macam maus Quran. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Terus nikah faedana Nabi maus Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Anna li qira'atil Qur'ani fadlan azimah. Jadi membaca Quran, maus Quran nikah dunia rajin dan senang. Wa atharun fi tanwiril qalbi.
juga ateh montoro tera, ateh mula tera, jadi kalau ateh mula tera itu tumpang lah metoka. Ke masjid tak suka, ngeding ada tak suka, tapi mula ateh petang, koswatul kol, ateh geli, ini ngeding ada, Allahu Akbar, jauh siapa macam guru siapa, jauh ibu siapa lah ada boleh. Hari mula ada nak, geli, tapi mula ada nak, nikah tema, nah nikah sejak saya. Kenapa? Melakukan tokat nikah tumpang. Nah, termasuk kan semetera ateh nikah maos Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalu ibadati ummati qiraatul Qur'an. Kita berbeda juga. Nabi pian atau ningah amal paling aman menurut Rasulullah nikah maos Qur'an. Afdalu ibadati ummati qiraatul Qur'an. Tak sabi mau tanya lagi dari mereka. Apa katanya? Bu, bisa amal paling aman. Apa paling aman? Iya, kan Nabi amal paling aman, paling aman maos Quran. Aja sampai tiga tak terus. Ya alhamdulillah Nabi di daerah-daerah Indonesia, di daerah alhamdulillah setiap musola, setiap masjid itu membuat tadarus. Jadi lapang untuk kita bertadarus membaca Quran ini gampang. Kadang kan mulai dicoba setahun sekali mata Quran di berbulan Ramadan kadang muka Al-Quran ini ketobus. Muka Al-Quran tobus. Tapi era kan dekat orang tobus mengaji. Oh, biasa datang Al-Quran jadi ibu buka. Oh, doa. Ini kan minyak kan. Akhirnya tobus, akhirnya tapi mau ngasih mangken kan alhamdulillah di masjid, di musola, di buat tadarus. Ada apa? Mana gampang remeh. Oh, kalau kita tadarus mau buka hanya kilo polo sedang ke ini kesalahan gampang. Nah, karena cek sampai kelewat dan tanya mah mau Quran. Wa qala anu karramallahu wajhah man qara'a al-Qur'an wa huwa qa'imun fi sholati kana lahu bi kulli harfin mi'ati hasanah. Nah, jadi menabi orang yang mau Quran di dalam sholat, dia ketika sholat membaca Quran, ya kayak baca surat-suratan, aku birabbil nas, aku birabbil falaq, maka mendapatkan berapa kebaikan? 100 kebaikan. Jadi ketika kamu berada di sholat, kamu membaca Quran mendapat 100 kebaikan. Wa man qara'ahu wa huwa qa'imun fi sholat kana lahu bi kulli harfin 50 hasanatan. Nah, ketika orang duduk, sholatnya pakai duduk, nah maka setiap hurufnya mendapat 50 kebaikan. Terus wa man qara'ahu wa huwa kharijis sholat wa huwa ala qaharatin kana lahu bi kulli harfin 25 hasanatan. Nah, ketika kita ada di luar sholat, nah kita dalam keadaan suci, kita suci, punya wudu, baca Quran. Nah, itu mendapat berapa? Mendapat 25. Mendapat berapa? 25 kebaikan. Nah, kalau bulan Ramadan di mana? Nah, maka 25 kebaikan ini dikali 70 kita ngomong berapa? Banyak, intinya banyak di depan anak mau Quran. Nabi aku boleh nikah bulan Ramadan. Terus waman qara'ahu wa huwa ala kulli qaharatin kana lahu bi kulli harfin asyra hasanah. Nah, Nabi orang yang mau Quran tidak dalam keadaan suci berarti tak di wudu, nah nikah oleh siapa? Oleh semua. Jadi tak nyentuh Al-Quran, mau sedikit tak nyentuh Al-Quran, cuma kita mau nah nikah oleh sepuluh kebaikan. Maka jangan sampai kelopakan nikah bulan Ramadan. Menyapa bulan berada nikah ning tarim nikah ning Yaman itu badannya mana
Habib Musyayyah. Habib Musyayyah bin Ani. Nah, nikah keterangan nikah Abdina ambil dalam kitabnya Al Habib Alwi bin Syahab. Jadi nikah dulu ini ada Habib yang namanya Musyayyah. Habib Musyayyah nikah kitimin berto'odi nikah istiqomah maus Quran. Jadi istiqomah maus Quran. Benaran itu maus Quran. Ega bayi lah berkaksa Habib Musyayyah nikah sobu ngomor. Maka maki de populer zanbal. Menabi oni sampai nikah tarif nikah bedanya maka para aulia, para orang-orang soleh nikah nama makam zanbal. Lah Habib Musyayyah nikah berkasa. Akhirnya di masyhur menabi kaksa ben 50 tahun atau 60 tahun kasa kuburan kasa ikan kesehannya karena derena orang-orang tarik kita punya sesoleh akhirnya gentena. Jadi sekuburan lanjut dikasih oleh Habib mana lebih dari 50 tahunan kita ikan kesehannya ikan kesehannya. Nah, Dr. Kasa saya Nabbas nikah orang saya ahli kubur. Menabi kantor, saya muka bumi menjadi tur Kasa. Saya muka bumi Pak Kasa. Nah, nikah beda. Nikah hanya Nabbas ini adalah orang menggali kubur. Nah, Dr. Kasa di kesempatan ahli kubur ditarik. Ningsan bal nikah. Tepat kubur Habib Musyayyah. Habib Musyayyah saya masyhur di betok di bahasa birin tengah Quran. Tila egoli Pak. Masya Allah. Tebel Pak nikah Habib Musyayyah nikah tepak egoli kubur nikah tojuk ningkot se arep emas. Tojuk ningkot se niku Al-Qur'an. Niku Al-Qur'an. Memegang Al-Qur'an Habib Musyayyah. Kaget Nabbas. Makin odi. Ceknya ini kubur berjalan nikah masyhur bahwasanya kalau kita sudah di alam barzakh bakal menemui sisa tojuk di kursi emas. Begitu mulianya beliau ini di alam Pameran asal, bingung panggilan Nabbas nikah orang saya jadi kubur bingung. Buat tinggal buat itu Habib. Tinggal itu, demah. Bicara bahasa, belum aja. Menjawab bahasa kasar, belum aja. Bukan bebas. Mengkake sampai beritahu, jangan kok di kubur nikah, jangan kok di kubur keadaan dengan nikah, mati. Kok saya hanya Nabbas bingung. Nabbas nikah ini kejadian aneh. Jadi ini orang kolah mati tapi di kubur ditunjuk cuma Quran. Gara-gara kitimin di nikah diri tak. Akhirnya bingung Nabbas nikah. Mau lepreman kecombong Nabbas nikah. Dengan lepreman kecombong dia anak orang bingung. Dia mengetahui sesuatu yang apa namanya yang aneh. Nah akhirnya bin Nabbas nikah diantaranya Nabbas orang saya ageli. Nah akhirnya Arab sampean Arab mas nak bingung nak anak bingung Arab. Habib berhubung Nabbas nikah pesenen sudah dipeseni oleh Habib sampai kamu bilang kalau aku kayak gini bahaya kamu mati. Wah akhirnya tak kok nikah Nabbas orang saya beli tak kok semoga lebih tapi bibi dia kata Arab apa bingung Arab. Nah akhirnya ngomong Nabbas nih, cek oleh pesenen sarang Habib, mau sampai ke bola nggak enak.
pemasaran apa? Dede Arya engkau pesenan, engkau oleh kejadian aneh. Tapi mencari si pesenan ini kan mau sampai kereta kaki, engkau mati. Ini tolong sekali, pas kejadian. Tapi kan nikah tetap cerita api, saya kabas tetap cerita api. Begini, akhirnya pembuat alas ada cerita oleh seminggu nafas nikah suatu nikah keistimewaan korek semua terjadi Al-Quran kebenaran. Kenapa? Jadi meskipun di alam kubur nikah tetap Nabi biasa dan nikah mau Quran tetap nikah kubur hipnos. Mangkana kasa mumpung bulan Ramadan korek punya macam Quran. Oke. Derusa ning masjid di sana. Ning musala itu kan sana. Terus apa namanya kalau kita membaca Quran, Nabi berjibil baca Quran, niki sesae maca dunya nampak sekoni tapi keyangan-angan maknanya eker-eker maknanya makna nikah lawanan dengan tartil otak punya tapi macana bisa tak asal. Nah nikah berbeda, banyak perbedaan antara ulama. Nah ini jadi hukum lebih baik membaca banyak apa sedikit tapi dengan tadabbur dengan diangan-angan maknanya. Dan nikah ulama berbeda pendapat. Qala An-Nawawi rahimahullah wal ihtiyaru anna dzalika yakhtalifu bil ashkhasi faman kana min ahlil hammi wa nah nikah Qala faman kana min ahlil hammi wa tadqiqil fikri istahabba lahu ay yaqsura 'ala al-qadri alladhi la yahtilu bihi al-nafs min at-tadabbur wa istikhrajil ma'ani. Jadi semisal orang itu jadi hukumnya ini banyak-banyak pendapat berbeda-beda. Ada yang mengatakan ini ketika dia termasuk dari ahlil hammi, dia orang yang bisa merenungkan dan memahami makna-makna Al-Quran, maka sebaiknya dia membatasi jumlah bacaannya agar tidak mengurangi tujuan dari tadabbur tersebut. Jadi yang Nabi sampean memang warning, Nabi baca nikah, Nabi baca. Terus wakada makana lahu syaghala bil ilmi wa ghairihi min muhimmatid dini wa masalihil muslimin al-hafiyah yustahabbu lahu ay yaqtasira minhu 'ala al-qadri alladhi la yuhillu bima huwa fihi. Semisal kalau sampean masih tersibukkan dengan hal-hal yang lain, hal-hal sebaik selain di semisal tip repot ngajar di tanggungan ngajar, di tanggungan nyebaragi ilmu, di tanggungan belajar. Nah, nikah cenanya baca Quran. Jangan sampai baca Quran nikah bisa membuat kamu ampuh dengan apa? Kebelajar sampai nikah termasukkan. Jadi berbeda-beda sesuai kebutuhan Nabi sebawan apa macamnya apa sekoni tapi dengan era mengimakkan. Lah sekelera pak isi rasa sudah satu tahun rasa sepot ngepot nanti pas gak apa-apa membaca cepat itu gak apa-apa. Gimana Quran itu tak apa-apa baca satu tahun menabi ngejar betul. Tapi huruf aja sampai elang. Jangan sampai enak. Ada lagunya yang orang kasar. Saya keluar kalau huruf dah ada. Lalu bila nasyaitan rajim. Qala la ilaha illallah qala innahu la ilaha illallah. Nah, ini kan sekler.
penjelas ini kata. Jadi yang kecil agama keutamaan Quran menabi lebih-lebih bulan Ramadan. Bahkan kalau kita tahu ya, ulama-ulama salaf terdahulu, para ulama terdahulu itu ketika sudah bulan Ramadan itu apa makanya mereka katakan? Waqad kana as-salaf rahimahullah ijtihadun ajibun fi qira'atil Qur'an fi Ramadan. Bal lam yakunu yastabuna fi dinihi. Ulama salaf itulah kalau sudah memasuki bulan Ramadan mereka tidak mau disibukkan dengan hal lain, tapi mereka menyibukkan untuk membaca Al-Quran. Itu ulama. Bahkan Imam Az-Zuhri, karena Az-Zuhri idza dakhala Ramadan yaqulu innama huwa qira'atul Qur'an wa it'amul Qur'an. Apa kata Imam Zuhri? Ketika Imam Zuhri sudah masuk bulan Ramadan, berarti dia sudah masuk dalam bulan yang dimana dibacakan Quran. Orang Pak, kalau sudah di hatinya itu ada Quran, itu akan menjadi orang yang mulia, orang yang mulia. Sampai oleh malaikat Jibril nikah malaikat sepaling mulia, orang malaikat. Jadi Nabi malaikat itu bu malaikat nikah atau malaikat Jibril. Kenapa malaikat Jibril berkira karena membawa Al-Quran, membawa wahyu, apakah wahyu kepada kanjeng Nabi. Yang kedua, bulan Ramadan. Kenapa makanya lagi bulan sekalipun? Karena dalam bulan Ramadan kita orang lagi Al-Quran bulan sekalipun. Kanjeng Nabi Muhammad nikah apa maksudnya Nabi sepaling mulia karena kanjeng Nabi Muhammad mukjizat si anak Al-Quran. Nah, kita menjadi umat sepaling mulia bahkan ada buah kita haram bagi umat-umat terdahulu kecuali umat Nabi Muhammad nikah masuk surga. Jadi surga nikah haram masukkan sebelum umat Nabi Muhammad nikah masuk ada. Dari temul jeda umat Nabi Muhammad. Kenapa waktu tidak umat sekali mulia? Nanti gara-gara umat seekorone seendi kitab seanyaman lalu. Nah, jadi tidak sampai oleh mau lebih nikah bulan. Terus ini kan beda juga kelak Ibnu Hakam karena malikun tidak dakhala Ramadan yafirru min qira'atil hadits wa majalis li ahli ilmi. Bahkan kata Ibnu Hakam Imam Malik nikah kitab Al-Muwatta, kitab hadis, nikah mulai masuk Ramadan, nikah pun guru libur dalam mengajar hadis. Libur mengajar hadis dan juga majelis ilmu. Dia lebih mementingkan untuk membaca. Jadi tidak usah kita berkecil hati anak pemakai butuh denang macam Quran, masih macam Quran bencana lebih bulan Ramadan. Jadi jangan sampai lupa Nabi nikah poning mengenai fadilah macam Quran. Nah, jadi ayo kita jadikan hidup kita, jadikan diri kita ini menjadi ahli Quran. Menabi ini yang bisa kami sampaikan. Kami bersaos menabi akhirnya sampai akhir kalau akhirnya tidak nyawa seorang satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oh,